Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan review dikit dan saya masih pakai ROM MIUI Global stabil ya. Dan ini ada bahasa Indonesianya. Dan buat kalian di ROM ini ngalamin masalah delay di papan ketik ataupun di game kadang sinyal nggak stabil, mungkin bisa lihat di video ini ya. Dan sebelum kita lanjut video ini, kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi kali ini saya akan tes untuk kernel ya. Tapi sebelum itu saya akan cerita dikit. Di sini saya pakai ROM MIUI 12 Global stabil ataupun MIUI ID sama aja ya, karena ini versi Indonesianya dan sudah stabil juga ya, bukan yang beta ini guys. Dan di ROM ini saya sudah pernah untuk installnya, pernah untuk reviewnya juga, dan setelah berapa hari saya pakai, entah kenapa lama-lama semakin lemot. Dan ROM ini juga banyak iklannya menurut saya dari aplikasi musik. Dan Gets app ini juga lumayan makan iklan ya. Iklan terus muncul kadang bikin risih sebenarnya, dan lemot juga ya, karena di papan ketiknya lama-lama lemot juga, mau ngetik aja delay gitu guys. Dan di dalam game juga agak nge-frame yang nge-lagnya maksudnya sinyalnya tuh entah kenapa nggak stabil, entah ada yang update atau memang sinyal wifi nya atau internetnya mungkin yang kurang stabil, saya nggak terlalu paham. Dan saya pengen cobain ganti kernel pertama ya, untuk biar nggak lemot lagi. Jadi sebelumnya kalau kalian di ROM official kayak di global ini wajar aja ya, karena saya juga terakhir pertama kali pakai HP ini di MIUI 11 global itu juga lemotnya sama sih. Jadi rata-rata kalau ROM official tuh pasti delay, lama-lama delay kayak keyboard, browsing juga delay. Jadi kalau kalian pengen nggak kayak gitu, mungkin bisa cobain kernel-kernel yang lain ya. Dan untuk di Redmi Note 8, nah di Redmi Note 8 ini yang di bagian kernelnya yang agak ribet menurut saya guys. Karena kernel untuk Redmi Note 8 ini agak gimana ya, agak sulit menurut saya, karena beda-beda versi, kadang nggak cocok, kadang cocok juga guys. Jadi kalau yang di MIUI 12 ini ada yang kernel bisa support di Android 10 tapi yang di AOSP, ada yang di Android 10, ada yang di MIUI, ada yang di Android 9, ada yang khusus di Android 11 saja. Jadi beda-beda setiap MIUI ataupun AOSP ataupun versi Androidnya beda kernel yang dipakai. Kalau kalian paksain kernel yang nggak support, biasanya berlop gitu ya. Dan kalau kalian pengen ganti kernel, biasain backup kernel bawaannya ya, karena di Redmi Note 8 nya agak sedikit ribet bagian kernelnya. Dan biasa kalau ngebug, ujung-ujung di bagian video yang ngebug gitu ya biasanya kalau ngebug untuk pas install kernelnya guys. Dan di sini kita liatin dulu tentang ponselnya ya. Saya sudah install beberapa aplikasi MIUI 12 Global stabil ya. Ini mantap harus ya. Di sini kernel standar bawaan. Dan saya akan cobain di kernel Ryzen ya. Ryzen itu ada yang Android 9, ada yang Android 10 AOSP, ada yang Android 10 MIUI 12 ya. MIUI lah intinya. Jadi saya pakai yang di Android 10 MIUI untuk di ROM ini. Jadi kalau kalian pengen cobain di ROM yang AOSP, pakai yang kernel AOSP nya. Kalau di Android 9, pakai yang di Android 9 nya. Jadi ada 3 versi untuk di kernel Ryzen ini. Dan updatean yang terbaru pada saat saya buat video ini, kernel Ryzen di tanggal 29 yang kalau saya sudah lihat sebelumnya. Dan kita akan cobain ganti dari kernelnya, tapi kita akan backup dulu. Dan modul Magisnya saya juga sudah install. Nggak ada sih sebenarnya pakai modul, saya cuma pakai modul unlock doang. Nantilah kita lihat untuk performanya dan kita bandingkan untuk bawaan kernelnya. Ini bawaan kernel kita lihatin sebelum kita ganti ya. Saya akan coba ganti ke Ryzen habis ini. Oke, kalau dilihat dari sini stabil ya, 30 detikan, tapi stabil lah. Kita coba aja ganti kernelnya langsung guys, biar cepet ya. Kita ganti lewat sini aja lah.
masuk ke recovery. Oke, di sini saya pakai Pit Black Recovery Project ya untuk TWRP-nya, dan sebelum kita install, saya saranin kalian pakai TWRP yang sama kalau biar mudah ya guys. Jadi kita sebelum install kernel, saya pengen cek dulu filenya mana dia, Ryzen itu ya. Oke, ini dia Ryzen Android 10 MIUI. Nah itu maksudnya kalian pilih file yang sesuai ROM kalian, Android 10 MIUI atau AOSP terserah ya, tapi pilih sesuai Android kalian, sesuai ROM yang kalian pakai. Dan sebelum kita flash tuh saya pengen backup ya. Kita backup di bagian bootnya doang, kita backup. Oke, kita backup biar jaga-jaga guys, karena Redmi Note 8 tuh agak ribet ya di bagian kernelnya. Jadi kita cek lagi sekali. Oh nih, mana restore, dan ini dia bagian bootnya kita sudah backup ya. Kalau sudah, kita tinggal flash Ryzen Giga Android 10 MIUI. Oke. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan kita tungguin aja guys. Oke, kita langsung masuk. Kita mudahan kita lihat dia proses bootingnya. Oke, dan ini berhasil bootingnya. Ini sudah masuk di home screen-nya guys. Kita lihat ini home screen-nya. Kita masuk tentang ponselnya dulu ya sebelum kita cek yang lain ya. Tentang ponsel versi Android-nya, kita lihat kernelnya. Oke, Ryzen, AMD Ryzen ya, mantep lah. Ini kernel biasa kalau buat game ya lumayan. Tapi kalau kalian mau, kalian bisa kombinasikan dengan beberapa modul ya, modul yang lainnya bisa lah. Layarnya lumayan sensitif ya juga ya. Dan kita lihat CPU Z-nya sama aja sih, kalau clock speed-nya, GPU-nya juga sama. Modul kita belum install modul apapun ya. Oke, tapi guys, saya pengen lihat di bagian kamera dulu. Oke, kameranya bisa. Kita lihat bagian video, stabilitas gambarnya ada atau enggak ya. Biasa kalau stabilitas gambarnya hilang, oke ada. Berarti di bagian videonya normal ini guys, kalau stabilitas gambarnya ada. Oke, kita lihat free memorinya, dan ini varian 4 GB ya. Jadi sisa 2 GB. Dan kita akan cek trolling testnya juga ya. Kita lihat, tapi suhunya masih panas nih guys. Biasanya kalau suhunya lebih panas dari yang tadi, hasilnya lebih buruk biasanya. Tapi biarinlah, kita tes daripada kelamaan. Jadi kalau kalian tes trolling test ini, suhunya misalkan adem sama panas, pasti hasilnya beda. Dan lebih stabil kalau adem biasanya guys, karena sesuai clock speednya ya. Kalau suhunya beda, pasti clock speednya juga berubah. Oke, ini stabil ya, lumayan. Dan kita akan cobain di game juga. Oke guys, dan kita akan cobain bentar di PUBG ya. Saya baru masuk di PUBG-nya. Dan kita akan cobain, kita lihat ya grafik, kita pakai 90 fps, audio high guys, dan kita akan tes bentar ya untuk performa di PUBG.
Oke, untuk suhu baterainya 39 derajat, hampir 40 derajat, yang game 5 menit 10 menit guys. Jadi lumayan lah. Dibilang boros ya enggak juga ya. Dan ini juga enak, layarnya juga sensitif. Dan buat ketik-ketik di papan keyboardnya juga lumayan lebih cepat ya daripada sebelumnya, delay banget. Dan ini lebih mending, dan di game juga masih mending ya. Oke, kayak gitu doang guys review singkatnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.